Materi kita selanjutnya adalah fungsi baris tunggal. Tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu untuk memahami bermacam tipe fungsi yang tersedia dalam SQL, menggunakan fungsi karakter, bilangan, dan tanggal dalam statement select, serta dapat melakukan fungsi konversi. Kita memasuki sesi yang pertama, yaitu penjelasan teori. Tipe fungsi SQL dapat digunakan untuk hal-hal seperti membentuk kalkulasi pada data, memodifikasi item data secara individual, manipulasi output dari sekumpulan baris, format tanggal dan bilangan untuk keperluan tampilan, serta mengkonversi tipe data kolom. Ada dua tipe fungsi, yaitu yang pertama fungsi baris tunggal, serta fungsi baris ganda. Fungsi baris tunggal itu sendiri hanya beroperasi pada baris tunggal dan mengembalikan satu nilai per baris. Ada beberapa tipe dari fungsi baris tunggal, yaitu karakter bilangan, tanggal, konversi, dan fungsi yang umum seperti MVL dan dekode. Untuk sintak penulisannya, function name, kolom, expression, kemudian argumen-argumennya. Fungsi karakter menerima karakter sebagai input dan dapat mengembalikan nilai karakter atau bilangan. Fungsi karakter terbagi menjadi fungsi konversi dan fungsi manipulasi. Fungsi konversi itu sendiri yaitu lower, upper, dan init cap. Sedangkan fungsi manipulasi terdiri dari concat, substr, length, instr, serta lpad. Untuk fungsi bilangan, terdapat tiga fungsi. Yang pertama yaitu round, tranche, dan mod. Round sendiri adalah menggenapkan nilai secara ke atas. Untuk tranche, menggenapkan nilai secara ke bawah, dan mod berfungsi untuk mengetahui hasil sisa dari hasil pembagian. Untuk fungsi manipulasi karakter terdapat 5 fungsi. Yang pertama yaitu concat, yang berfungsi untuk menggabungkan dua string. Yang kedua substr, untuk mengambil sebagian dari string yang ditentukan, seperti pada contoh string, 1, 3. Maksudnya, huruf yang diambil dimulai dari 1 dan sebanyak 3. Untuk length, berfungsi untuk menghitung jumlah kata, jumlah huruf dalam string. Kemudian instr, yaitu untuk mengetahui letak huruf pada string, seperti pada contoh string R. R terletak pada urutan ketiga, maka hasilnya adalah 3. Kemudian lpad. LPAD sal 10 bintang, maka yang akan tampil adalah bintang sebanyak sisa dari kolom gaji yang kemudian dilanjutkan dengan gaji itu sendiri. Kemudian fungsi tanggal. Terdapat 4 fungsi tanggal. Yang pertama yaitu month between, di mana hasilnya berupa bulan yang dihitung berdasarkan tanggal. Kemudian add month, yaitu berfungsi untuk mengetahui bulan yang dihitung dari bulan yang ditentukan dengan jumlah bulan yang ditentukan pula. Seperti pada contoh 11 Januari 94,6. Maksudnya di sini adalah 6 bulan setelah tanggal 11 Januari 94 adalah bulan berapa. Maka hasilnya adalah 11 Juli 94. Kemudian next day, 1 September 95 Friday. Maka yang akan tampil adalah 8 September 95. Di sini maksudnya adalah hari Jumat setelah tanggal 1 September 95
itu tanggal berapa? Maka hasilnya adalah 8 September 95. Yang terakhir adalah last day. Hari sebelum dari tanggal sebelum dari tanggal yang ditentukan. Seperti pada contoh 1 September 95, maka tanggal sebelumnya, maksudnya tanggal terakhir dari bulan yang ditentukan. Seperti pada contoh 1 September 95, maka tanggal terakhirnya adalah tanggal 30 September 95. Operator aritmatika juga dapat digunakan dengan tipe data tanggal. Seperti pada contoh percobaan 4. Fungsi konversi secara implisit. Fungsi konversi secara implisit adalah fungsi yang secara otomatis melakukan konversi tipe data seperti dari varchar atau char ke number, dari char ke date, dari number ke char, dari date ke char. Fungsi konversi secara eksplisit menyediakan disediakan oleh SQL 3 fungsi untuk mengkonversi suatu nilai dari suatu tipe data ke tipe data yang lain. Yang pertama yaitu toChar, toNumber, dan toDate. ToChar yaitu bertujuan untuk mengkonversi bilangan atau tanggal ke varchar dengan format FMT. Kemudian toNumber mengkonversi karakter yang berisi digit ke bilangan dengan format FMT. Dan yang terakhir yaitu toDate yang bertujuan mengkonversi karakter yang mempresentasikan tanggal ke tanggal dengan format FMT. Defaultnya adalah dd-yy. Fungsi NVL digunakan untuk mengkonversi nilai 0 ke nilai yang diinginkan. Tipe data yang digunakan bisa karakter, tanggal, dan bilangan. Seperti pada contoh NVL com,0. Maksudnya adalah nilai-nilai yang bernilai 0 pada kolom com akan dituliskan dengan angka 0. Kemudian NVL higher date 1 Januari 97. Nilai-nilai yang bernilai 0 pada higher date akan ditampilkan dengan tanggal 1 Januari 97. Begitu juga dengan contoh selanjutnya, NVL job no job yet. Nilai-nilai yang bernilai 0 pada job akan ditampilkan string no job yet. Fungsi dekode menyediakan fasilitas pencocokan seperti yang dikerjakan oleh case atau if else. Bentuk sintak penulisannya hampir mirip dengan case. Fungsi bersarang atau nested. Fungsi baris tunggal juga dapat di-nested. Fungsi bersarang dievaluasi dari level terendah sampai level yang kurang rendah. Sesi yang kedua, yaitu melakukan percobaan yang ada pada teori. Percobaan pertama, tampilkan nama gaji, komisi, dan selisih pembagian gaji dibagi komisi. Maka
Hasilnya adalah seperti ini. Nilai-nilai yang bernilai 0 pada kolom kom akan diisi dengan 0 dengan menggunakan NCL. Kemudian percobaan yang kedua, tampilkan nama dan pekerjaan pegawai. Kolom digabung, panjang dari nama pegawai dan posisi keberapa huruf A dalam nama pegawai. Maka kita gunakan concat maka hasilnya sama seperti yang ada pada slide. Panjang dari e-name, letak huruf A, serta penggabungan antara e-name dan job. Kemudian percobaan 3. Untuk semua pegawai yang telah bekerja kurang dari 200 bulan, tampilkan nomor pegawai, EMP number, tanggal mulai bekerja, hire date, jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja, 6 bulan setelah bekerja, hari Jumat pertama setelah tanggal mulai bekerja, dan tanggal terakhir dari bulan pada saat dia mulai kerja. Hasilnya seperti ini. Kemudian percobaan 4. Maka akan tampil seperti ini. Teksnya berbeda karena penambahan database pada Oracle sendiri. Kemudian percobaan 5. Tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format tanggal FMDD YYY. Maka tampilannya seperti ini, sama seperti yang ada pada slide. Kemudian percobaan 6. Sama seperti sebelumnya, hanya saja ditambahi waktu atau jamnya.
serta format tanggal yang berbeda. Maka tampilannya seperti ini. Sama seperti yang ada pada slide. Di sini tercantumkan waktunya, yaitu 12 AM siang karena waktu dimulai dari pukul 00. Kemudian percobaan 7, tampilkan gaji pegawai dengan format $99,999 untuk pegawai bernama Scott. Maka tampil gaji dari nama pegawai Scott, yaitu $3.000. Selanjutnya percobaan 8, tampilkan nama, gaji, komisi, dan gaji setahun ditambah dengan komisi dari semua pegawai. Maka kita tuliskan selection name, style, dikalikan dengan 12, kemudian ditambah dengan hasilnya seperti ini. Kolom yang tidak bernilai pada field form akan dianggap 0 karena telah menggunakan NPL. Kemudian percobaan 9, tampilkan pekerjaan dan gaji pegawai serta gaji pegawai yang direvisi dengan judul kolom revisi gaji. Gaji yang direvisi berisi formula, jenis, jika jenis pekerjaannya analis, kenakan gajinya, kenaikan gajinya 10%. Jika jenis pekerjaannya clerk, maka kenaikan gajinya 15%, dan jika jenis pekerjaannya manajer,
maka kenaikan gajinya 20%. Untuk jenis pekerjaan selain dari ketiga pekerjaannya, disebut gajinya tetap, tidak direvisi. Maka akan tampil seperti ini, seperti yang ada pada slide. Kemudian percobaan 10. Maka yang tampil hanyalah king, karena hanya king yang MGR-nya tidak terdapat nilai. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 1-9. Nomor 1, buat query untuk menampilkan tanggal hari ini dan berjudul tanggal. Maka ini adalah hasilnya. Kemudian nomor 2, tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan gaji setelah dinaikkan 15%. Maka akan tampil seperti ini, gaji yang sudah dikalikan dengan 15% atau 1,15.
terdapat kesalahan 0,15. Adalah tambahan gaji yang kemudian ditambahkan dengan gaji yang sebenarnya. Jadi ditambahkan 1, maka salary dikalikan dengan 1,115. Maka ini gaji yang akan diterima oleh pegawai. Kemudian nomor 3, tampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan tampilan tanggal hari Senin pertama setelah 6 bulan dia bekerja. Beri judul review, format untuk tanggal, misal Monday, the 24th of May, 1982. Maka jawabannya adalah tampilannya seperti ini, seperti yang diinginkan pada soal. Kemudian nomor 4, untuk setiap pegawai tampilkan nama pegawai, hitung jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja, lakukan pembulatan ke atas. Kita menggunakan round.
akan tampil seperti ini. Kemudian nomor 5, buat query yang bisa menampilkan informasi dalam satu kolom yang berisi informasi nama pegawai, gajinya gaji sebulan tapi ingin 3 kali gaji, beri judul kolom gaji impian. Akan tampil seperti ini, seperti yang diinginkan pada soal. Kemudian nomor 6, buat query untuk menampilkan nama dan gaji dengan format 15 karakter panjangnya. Rata kiri dan kolom yang kosong diisi dengan dolar maksud saya, beri label gaji. Akan tampil seperti ini. Sisa dari kolom atau baris yang kosong akan diisi dengan dolar. Kemudian nomor 7, buat query untuk menampilkan nama pegawai yang diawali dengan huruf besar dan diikuti dengan semua huruf kecil, beri judul kolom nama. Panjang nama pegawai, beri judul kolom panjang untuk semua pegawai yang namanya diawali dengan J, A, atau M. Maka akan tampil seperti ini. Kemudian nomor 8, buat query yang menampilkan nama dan jumlah komisi. Jika komisi sama dengan 0, ganti dengan keterangan tidak ada komisi dan berjudul komisi.
maka akan tampil seperti ini. Kolom-kolom yang tidak ada nilainya akan diisi dengan tidak ada komisi. Kemudian nomor 9, buat query yang menampilkan nama pegawai dan jumlah gaji yang ditampilkan dengan simbol bintang. Setiap satu bintang mewakili ratusan dolar. Maka segmen FCA-nya adalah akan tampil seperti ini. Ini terdapat 8 bintang, berarti nilainya adalah 8.